Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saudara-saudara, pada kesempatan ini kita akan mengetengahkan sebuah materi pendukung dari materi sunnah pada pendidikan agama Islam sebagaimana yang tertera pada RPS yang bisa kita lihat, yaitu terkait karakteristik risalah Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad SAW sebagai sosok yang kita yakini bahwa beliau adalah sebagai utusan Allah yang diutus di tengah-tengah umat manusia untuk menjadi contoh suri teladan ataupun uswatun hasanah sehingga manusia tetap berada dalam rel syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudara, ini terkait dengan tujuan umum materinya bisa nanti saudara baca langsung di modul yang kita bagikan pada kelas virtual e-learning. Kemudian tujuan kognitifnya agar mahasiswa memahami keistimewaan dari misi risalah Rasulullah SAW dan perbedaan dengan risalah Rasul lainnya. Kemudian mampu menunjukkan dan menjelaskan inti dari risalah Nabi Muhammad SAW. Dan ini tujuan afektif dan psikomotornya, artinya pembelajaran ini tidak hanya bertujuan untuk kognitif, tapi juga afektif dan psikomotor, diantaranya menyadari bahwa Nabi Muhammad SAW adalah uswatun hasanah bagi umat, termotivasi untuk meneruskan jejak risalah dalam menegakkan agama Islam, menunjukkan contoh dan dari sifat pribadi Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari, dan menyadari peranan sebagai penerus risalah perjuangan jihad dalam berdakwah di jalan Allah. Nah, ini kegiatan pembelajarannya bisa saudara lihat nanti pada modul yang kita bagikan. Nah, karakteristik Rasulullah SAW dalam konteks beliau membawa risalah yang diembankan oleh Allah kepada beliau. Risalah Nabi Muhammad SAW memiliki keistimewaan dibanding risalah-risalah sebelumnya. Ini adalah risalah yang sempurna, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran, firman Allah, surah Al-Maidah ayat 3, yaitu yang sudah kita sama-sama ketahui, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kemudian risalah tersebut diperkaya dengan pengalaman dan penerapan risalah-risalah sebelumnya. Kemudian dilengkapi dengan hal-hal baru yang belum pernah ada pada risalah sebelumnya. Maka Rasulullah SAW menyebutkan ada 5 keistimewaan risalah beliau dibandingkan risalah-risalah sebelumnya. Apa saja yang 5 itu, saudara? Maka kita bisa lihat untuk slide-slide selanjutnya. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, waktu itu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli nusurtu birru'bi masirata syahrin wa ju'ilat lil ardu masjidaw wa tuhura fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli wa uhillat lil maghanimu wa lam tahilla li ahadin qabli wa u'titu safa'atu wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'itsu ilan nasi ammah. Aku diberi 5 yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Kata Rasulullah, yang pertama, aku diberi pertolongan melalui rasa gentar yang mencekam hati musuh sejauh perjalanan 1 bulan. Bumi ini dijadikan bagiku sebagai masjid dan sarana bersuci. Dimanapun seseorang dari umatku mendapati waktu sholat, maka sholatlah. Dihalalkan bagiku memakan semua ghanimah, sedangkan tidak dihalalkan untuk seorang pun sebelumku.
Aku diberi syafaat. Nabi-nabi dahulu diutus hanya untuk kaumnya saja, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka saudara, ciri yang pertama, karakteristik dari risalah Nabi Muhammad SAW, yang pertama adalah sebagai khatamul anbiya. Artinya Rasulullah SAW adalah nabi terakhir, karena kalau tidak ada nabi lagi, berarti tidak ada rasul lagi, dan berarti Rasulullah adalah nabi atau rasul penutup. Nah, tentang datangnya nabi terakhir ini telah banyak ditunggu-tunggu sebelumnya oleh ahli kitab, termasuk pendeta Bukhara yang mengingatkan kepada Abu Talib pamannya Rasulullah agar segera kembali ke Makkah karena keponakan yang dia bawa bersamanya yaitu Nabi Muhammad dalam berdagang pada negeri Syam sedang dicari-cari oleh ahli kitab. Orang-orang Yahudi eksodus dari Palestina ke Madinah dengan harapan nabi terakhir diangkat dari Bani Israel lagi. Nah, kemudian di dalam Al-Quran Allah juga menegaskan makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Muhammad SAW bukanlah bapak dari Zaid bin Harisah. Anak beliau yang laki-laki yaitu Al-Qasim, At-Thayyib, dan At-Tahir dari Khadijah semuanya meninggal saat masih kecil. Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah meninggal waktu kecil juga. Walakir Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah akhir para nabi. Artinya saudara, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di dalam konteks sebagai khatamul anbiya ibaratnya batu bata terakhir sebagaimana hadis riwayat Bukhari Muslim yang artinya perumpamaan aku dengan para nabi yang lain sebelumku adalah seperti seseorang yang membina atau membangun rumah, maka ia membaguskannya dan memperindah kecuali satu tempat batu bata di sebuah sudut. Manusia kemudian mengitari dan mengagumi bangunan tersebut seraya berkata, kalau seandainya bukan karena tempat bata itu, karena masih kosong, maka akan jauh lebih bagus. Maka beliau bersabda, akulah batu bata itu, dan aku penutup para nabi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya, saudara, bagaimana? Setelah Rasulullah wafat, maka bermunculanlah nabi palsu. Bahkan ada yang perempuan, diantaranya Musailamah Al-Kazab, Tulaihah bin Khuwailid Al-Asad, itu seorang dukun pada waktu itu. Kemudian Sajah Tamimiyah, wanita penyihir. Nah, maka di konteks dalam negeri juga ada yang mengaku-ngaku sebagai nabi atau rasul, ya, bahkan ada di antaranya wanita. Kemudian ada juga satu aliran yang mereka mengakui ada nabi di kalangan mereka, Ghulam Ahmad. Nah, itu kita kenal dengan salah satu aliran tersebut. Yaitu mereka tidak mengakui Al-Quran sebagai kitab suci mereka. Mereka juga meyakini ada kitab lain yang mereka yakini selain Al-Quran. Nauzubillah min dzalik. Selanjutnya, saudara, karakteristik yang kedua, ciri dari risalah Nabi Muhammad SAW adalah nasikhur risalat, penghapus risalah-risalah. Saat seseorang rasul hadir di suatu kaum, maka risalah sebelumnya di kaum tersebut tidak berlaku lagi. Begitu pula ketika Rasulullah SAW diutus, maka risalah sebelumnya batal. Rasulullah dengan tegas beliau bersabda, "Laukana Musa hayyam baina azhurikum ma halalahu illa ayyattabi'ani." Seandainya Musa hidup di antara kalian, tidak ada cara lain kecuali mengikutiku. Hadis riwayat Ahmad. Nah, ini terkait dengan asbabul wurudnya, yaitu ketika Rasulullah SAW dalam sebuah majelis mendapati sahabat beliau Umar bin Khattab pada waktu itu membawa suhuf Taurat atau kitab yang diturunkan pada Nabi Musa. Maka Rasulullah mengatakan, seandainya Musa hidup di antara kalian, tidak ada cara lain kecuali mengikutiku. Artinya, dengan adanya risalah Nabi Muhammad, maka risalah-risalah sebelumnya otomatis digantikan oleh risalah yang dibawa Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran dan hadis beliau. Selanjutnya, saudara, beberapa contoh terhapusnya risalah-risalah sebelumnya. Itu ketika syariat yang ditetapkan pada Bani Israel.
apabila kain terkena najis, maka bagian yang kena najis harus digunting. Nah, ini yang dibawa dalam risalah Taurat. Maka diganti di zaman risalah Nabi Muhammad SAW, maka apabila terkena najis tidak sampai harus digunting, melainkan hanya dicuci. Dan kalau itu najis berat, dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Maka kemudian apalagi contohnya, yaitu siapa yang melakukan dosa, maka akan tertulis di pintu rumahnya beserta kafarat penghapusnya. Ini risalah sebelumnya. Maka di dalam risalah Nabi Muhammad, ya, penghapusan dosa itu diganti dengan taubat dan istighfar. Maka sholat, puasa, zakat, haji yang berlaku adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, bagaimana puasa sebelum risalah Nabi Muhammad SAW? Dimulai dari tidurnya seseorang setelah waktu maghrib dan tidak ada sahur. Maka puasa di zaman Nabi Muhammad SAW adalah dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dan itu disunahkan sahur dan diwajibkan berbuka. Ya, maka saudara, inilah beberapa contoh perbedaan syariat sebelum Nabi Muhammad dengan syariat di zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian bagaimana dengan orang-orang yang di luar Islam? Apakah ia akan masuk surga? Nah, ini diantara pendapat orang-orang yang kurang memahami, ya, ayat ini mengatakan bahwa ada orang-orang yang semua agamanya akan masuk surga. Bagaimana mungkin? Ya, katanya dalam Al-Quran mengatakan dalam ayat tersebut bahwa apapun agamanya, Islam, Yahudi, Nasrani, dan Sabi'i, asal iman kepada Allah dan hari akhir serta beramal soleh, dia akan masuk surga. Maka ini adalah sesuatu kekeliruan. Maka semua agama mempercayai Allah dan hari akhir serta memerintahkan amal baik. Nah, ini sebuah pertanyaan. Maka yang dimaksudkan di dalam ayat-ayat tersebut adalah barang siapa yang berbuat baik dari kalangan umat-umat terdahulu dan taat, baginya pahala yang baik. Maka Yahudi yang mengikuti Nabi Musa alaihissalam dan Taurat pada waktu itu. Ya. Kemudian setelah Nabi Isa diutus, mereka menjadi Nasrani yang mengikuti Isa dan Injil. Nah, sementara yang tidak mengikuti Nabi Isa, maka dia amalannya tertolak. Setelah Nabi Muhammad SAW diutus, orang-orang yang sebelumnya itu berdasarkan ajaran Taurat dan Injil, kemudian mereka mengikuti dengan Al-Quran. Yang tidak ikut maka tertolak. Sedangkan kaum Sabi'i mereka yang bertauhid juga. Artinya apa, saudara? Ayat tersebut terkait dengan zamannya masing-masing. Tidak lantas ayat tersebut ditafsirkan mengeneralisir bahwa seluruh umat beragama itu kemudian akan masuk surga sebagaimana yang disebutkan di ayat tersebut. Akan tetapi orang sesuai dengan zamannya dan dia wajib mengikuti dengan risalah-risalah yang mutakhir. Yang terakhir adalah risalah Nabi Muhammad SAW. Ya, maka sebenarnya semua agama itu, agama para nabi itu adalah Islam, tapi pengikutnya yang membuat sebutan sendiri. Di antaranya ketika para pendeta Nasrani dari Najasyi bertemu Rasul, baru mereka tahu kalau sebenarnya mereka itu sebelumnya itu juga Muslim. Ya, ini dari dialog antara Raja Najasyi dengan Ja'far bin Abu Talib. Ya, jadi begitu Najasyi dijelaskan bahwa ajaran yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam itu sama dengan ajaran Nabi Muhammad SAW dalam konteks tauhid, dalam konteks bagaimana pandangan mereka terhadap Maryam, ya, bagaimana pandangan mereka terhadap Nabi Isa. Jadi kaum Nasrani yang di zaman Nabi Isa itu menyatakan bahwa Nabi Isa itu adalah nabi, ya, putra dari Maryam yang suci. Nah, akan tetapi kemudian ajaran tersebut disimpangkan oleh konsili dari Paulus yang kemudian merubah ajaran tauhid dari Injil tersebut, dirubah menjadi Trinitas dengan konsep 3 Tuhan. Nauzubillah min dzalik. Selanjutnya, saudara, ayat tersebut turun disebabkan pada waktu itu Salman Al-Farisi bercerita tentang teman-temannya yang seagamanya Nasrani dulu.
mereka sholat, puasa, dan beriman kepadamu, serta bersaksi bahwa kelak engkau akan diutus sebagai seorang nabi. Maka Rasulullah SAW bersabda, hai Salman, mereka semua termasuk ahli neraka. Nah, maka hal ini terasa amat berat bagi Salman. Turunlah ayat ini yang mengakui amal mereka. Jadi mengakui amal orang-orang ahli kitab yang sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW sesuai dengan syariat yang mereka terima berdasarkan nabi-nabi yang diutus. Syariat di zaman Nabi Musa alaihissalam, syariat yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya, tapi begitu Nabi Muhammad sudah diutus, maka otomatis syariat-syariat sebelumnya itu gugurlah. Maka saudara, selanjutnya karakteristik yang ketiga adalah Nabi Muhammad SAW itu membenarkan para nabi sebelumnya. Musaddiqul anbiya. Ya, Rasulullah datang membenarkan para nabi sebelumnya. Begitulah para nabi yang diutus oleh Allah, mereka membenarkan para nabi sebelumnya atau semasanya. Al-Quran kemudian membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Beliau Nabi Muhammad SAW pun demikian. Ya. Bahkan beliau SAW selalu memuji para nabi dan rasul sebelumnya. Pada waktu itu saat dari Taif bertemu dengan Asad, seorang Nasrani yang berasal dari Ninawa. Maka beliau SAW mengatakan bahwa di Ninawa itu pernah hidup saudara beliau yang bernama Yunus bin Matta atau Nabi Yunus alaihi salam. Maka karena Rasulullah SAW membenarkan para nabi dan rasul sebelumnya dengan ajaran mereka yang masih bersih, ajarannya masih tauhid, seharusnya orang-orang yang mengikuti nabi dan rasul sebelumnya itu harus mengikuti Rasulullah SAW. Tapi ternyata tidak, saudara. Orang-orang Yahudi yang didatangkan pada mereka banyak-banyak nabi, ya termasuk diantaranya Nabi Musa alaihissalam, ya mereka mendatangkan Taurat. Ternyata Taurat mengkonfirmasi kebenaran Al-Quran. Mereka kemudian meninggalkan Al-Quran, meninggalkan Taurat. Gara-gara di dalam Taurat sendiri mengakui akan kebenaran dari Al-Quran sebagai kitab terakhir. Dan kemudian mereka mengambil kitab Asif serta sihir Harut dan Marut karena mereka tidak setuju dengan Al-Quran. Inilah paradoks dari orang-orang Yahudi. Mereka mengakui adanya Taurat, tapi begitu Taurat mengkonfirmasi akan kebenaran Al-Quran, mereka tinggalkan Taurat, mereka rubah dengan kitab yang diambil dari sihir Harut dan Marut atau kitab Asif ataupun kitab Talmud sebagaimana yang kita ketahui. Maka di dalam surah Al-Baqarah ayat 11 di akhir ayat tersebut dikatakan ka'annahum la ya'lamun. Mereka mengetahui Al-Qur'an itu kitab Allah, tapi menjauhi pengetahuan ini dan menyembunyikannya dan mengingkarinya. Baik, selanjutnya Saudara, karakteristik yang keempat risalah Nabi Muhammad SAW adalah mukammilur risalat, penyempurna risalah-risalah. Ada hadis yang menyatakan yang kita sampaikan di awal pertemuan tadi tentang bangunan yang kurang satu bata menunjukkan bahwa risalah Nabi Muhammad SAW adalah risalah yang menyempurnakan risalah sebelumnya. Kemudian dalam surah Al-Maidah ayat 3, Islam adalah agama yang sempurna. Ini adalah nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada umat ini, dan mereka tidak lagi memerlukan agama yang lain karena sudah sempurna di dalam ajaran Islam, dan tidak perlu lagi nabi selain dari nabi mereka yaitu Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya risalah Nabi Muhammad SAW kamilul mutakamil itu adalah yang sempurna dan menyempurnakan. Tidak hanya sempurna tapi juga menyempurnakan. Dan setiap sendi sempurna, masing-masing sendinya saling menyempurnakan satu sama lain. Ya, contoh hukum zina yang sangat berat dan dirajam bagi yang ghairu muhsan. Kemudian hukum tersebut disempurnakan bahwa ada preventifnya, yaitu larangan mendekati zina. Kemudian preventif lagi, laki-laki dan perempuan disuruh menundukkan pandangan.
Selanjutnya perempuan diperintahkan untuk menutup auratnya. Dan disyariatkan menikah bagi orang yang mampu dan memang sudah waktunya serta sanggup untuk menikah, dan dibolehkan menikah 2, 3, dan 4 berdasarkan surah An-Nisa ayat 3. Kalau masih juga melakukan hal tersebut, zina, maka hukumannya disaksikan masyarakat, dijilid, dicambuk, dan bagi yang sudah menikah atau ghairu muhsan maka dirajam. Nah, ini adalah memberikan shock terapi, efek jera dalam penerapan atau memuliakan akhlak manusia guna terhindar dari perilaku-perilaku yang keji dan tercela. Baik, selanjutnya kesempurnaan risalah Islam itu bisa kita lihat dari berikutnya, saudara, karakteristik yang kelima, kafatul linnas. Syariat atau risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk seluruh manusia, tanpa terkecuali. Nabi-nabi sebelumnya diutus untuk kaumnya, sedangkan Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh manusia. Nabi-nabi sebelumnya memanggil dengan ungkapan wahai kaumku, ya kaumi misalnya. Maka Rasulullah SAW memanggil dengan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Dan Allah pun menegaskan bahwa tugas beliau adalah kepada seluruh manusia. Kemudian Nabi Musa diutus untuk Bani Israel, tapi karena ada di bawah kekuasaan Fir'aun, maka Nabi Musa alaihissalam pun mesti berhadapan dengan Fir'aun. Ya. Selanjutnya, karakteristik dari risalah Nabi Muhammad SAW adalah menjadi rahmatun lil alamin. Bahkan beliau Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh alam ini menjadi rahmat bagi alam semesta, termasuk bagi lingkungan, bagi hewan, termasuk bagi tumbuh-tumbuhan, bagi seluruh manusia, apalagi itu memang menjadi rahmat. Jadi menjadi kebaikan, menjadi add value, nilai-nilai yang positif yang Nabi Muhammad SAW itu terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela atau akhlak-akhlak yang mazmumah. Kemudian Rasulullah SAW telah mendidik umatnya juga menjadi umat yang beramal, aktif, dan produktif. Ya, kemudian hasil-hasil mereka tidak hanya dinikmati oleh umat Islam saja, tapi juga oleh umat-umat lainnya. Seperti bagaimana pengembangan ilmu pengetahuan di dalam Islam yang kemudian banyak diadopsi oleh negara-negara Barat, kemudian mereka melahirkan berbagai riset dan menghasilkan berbagai produk-produk teknologi. Selanjutnya, hasil-hasil kerja itu jadi tidak hanya untuk umat Islam saja, tapi juga umat lainnya menikmati. Bahkan bukan hanya manusia, binatang, tumbuhan, serta seluruh alam ini menjadi terpelihara karena risalah ini. Sebagaimana yang kita ketahui, saudara, bahwa termasuk walaupun dalam berperang, ada aturan-aturan dalam Islam yang tidak boleh dilabrak, dan itu menjadi ketentuan, diantaranya tidak boleh merusak pepohonan, tidak boleh merusak tempat ibadah, tidak boleh menyerang orang-orang tua, wanita, dan anak-anak. Nah, inilah dari kemuliaan ajaran Islam dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Selanjutnya, jadi untuk bisa menjadi rahmat bagi sekalian alam, maka umat itu haruslah umat yang produktif, umat yang memiliki surplus amal, dan itu bisa diekspor ke umat lain sebagai rahmat. Misalnya etos kerja dalam meningkatkan perekonomian, kemudian semangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam menyebarkan kebaikan, melakukan hal-hal yang sifatnya kemanusiaan, maka umat-umat lain itu juga akan kemudian tertarik dengan ajaran Islam, dan banyak yang kemudian dengan izin Allah mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, dan kemudian memeluk agama Islam.
Dan berikutnya saudara, maka semua ciri-ciri itu adalah ciri-ciri atau karakteristik yang ada di dalam risalah Islam. Jadi karakteristik risalah Nabi Muhammad SAW sekaligus menjadi karakteristik pada risalah Islam. Dengan ciri-ciri karakteristik unggul ini, maka sudah seharusnya umat Islam menjadi umat yang unggul, mengalahkan umat yang lainnya dalam dalam konteks kesempurnaan ajaran yang dimiliki dalam Islam, dan ajaran tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk satu kaum tapi untuk seluruh manusia. Ya, maka Islam itu adalah tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Di dalam Al-Quran juga Allah memerintahkan bahwa kita ini adalah umat yang terbaik. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat terbaik yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Dengan demikian, ajaran Islam itu kemudian kalau kita betul-betul pahami dengan baik, maka insya Allah betul-betul akan terbukti sebagai ajaran yang rahmatan lil alamin. Maka demikian dulu penyampaian kita terkait dengan karakteristik dari risalah Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan materi yang terkait dengan al-Islam dan konteks dengan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang membawa risalah Islam. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.